Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang VLAN lagi, kelanjutan dari video sebelumnya. Di video sebelumnya itu saya membuat sebuah tutorial yang mengenai VLAN juga, akan tetapi tidak menghubungkan antar VLAN-nya ya. Jadi di saat kali ini video yang akan saya buat yaitu bagaimana cara untuk mengkoneksikan antar VLAN yang berbeda menggunakan router Cisco. Oke. Seperti biasa, di sini saya akan menggunakan yang namanya Cisco Packet Tracer ya. Oke, jadi saya menggunakan yang namanya Cisco Packet Tracer. Oke. Oke, di Cisco Packet Tracer yang saya gunakan kali ini karena kebetulan saya terkoneksi dengan yang namanya internet, maka saya harus login dulu, tapi bisa juga sebenarnya tidak harus login ya, tapi bisa menggunakan yang namanya guest login. Jadi tapi di sini saya akan coba menggunakan user login. Kebetulan saya memiliki akunnya ya. Oke. Oke, ini udah masuk. Jadi selanjutnya saya akan membuat topologi yang sederhana saja dulu, yaitu di sini akan saya sediakan satu buah switch dan satu buah router dan dua klien. Di mana kedua kliennya nanti akan dipisahkan dua VLAN ya. Jadi ada dua VLAN, di mana masing-masing VLAN akan menggunakan satu klien. Oke. Di sini akan saya buat topologinya terlebih dahulu, perhatikan. Oke, ini switchnya. Kemudian saya membutuhkan satu buah router. Oke. Nah, kemudian saya menambahkan dua buah PC client seperti ini. Nah, PC 0 ini akan berada di VLAN 100, sedangkan PC 1 akan berada di VLAN 200. Nah, jadi nanti akan saya hubungkan menggunakan router yang di atas. Jadi nanti di router yang di atas ini akan menggunakan yang namanya encapsulation ya, dengan standar 802 1 key. Oke. Saya akan hubungkan dulu kabelnya seperti biasanya. Oke. Di sini saya gunakan port 1 pada switchnya untuk yang terhubung ke bagian router. Kenapa? Sebenarnya tidak ada masalah sih kalau mau menggunakan port mana saja yang akan dihubungkan ke bagian router. Akan tetapi yang akan dihubungkan ke router ini adalah port trunkingnya ya. Jadi port trunking. Jadi port trunking yang ada port switch yang akan difungsikan sebagai port trunking itu akan dihubungkan ke router, di mana router inilah nanti yang akan berfungsi untuk menghubungkan antar VLAN yang ada di switch ini. Oke. Selanjutnya saya akan hubungkan contoh misal port 2-nya menuju ke PC 0 dan port 3-nya menuju PC 1. Oke. Jadi untuk memperjelas di sini saya akan taruh tag VLAN 100, sedangkan yang di sini saya akan gunakan VLAN 200. Nah, cara membuatnya bagaimana? Jadi cara membuatnya itu sama saja seperti
pada saat kemarin kita mengkonfigurasi yang namanya VLAN. Nah, dan tetapi di sini ada ketambahan satu buah router. Nah, oke. Pertama saya akan mengkonfigurasi yang namanya switch-nya dulu ya. Jadi saya buka kayak gini. Kemudian saya buka lagi CLI-nya. Oke. Seperti biasa, enable. Oke. Saya akan periksa dulu VLAN-nya untuk meyakinkan bahwa belum ada konfigurasi sama sekali di switch ini. Nah, berarti show VLAN. Nah, sini hanya terdapat satu VLAN, yaitu VLAN 1, yaitu VLAN defaultnya. Oke, berarti selanjutnya kita akan masuk ke mode konfigurasi. Konfigur terminal ya. Jadi konfigur terminal disingkat dengan konfter. Enter. Oke, udah masuk. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi pembuatan VLAN terlebih dahulu ya. Oke, VLAN 100. Enter. Name LAN 1 misal. Terus saya akan buat lagi VLAN 200-nya. VLAN 200 name LAN 2. Oke. Saya akan mengecek di bagian database VLAN-nya lagi, tapi karena ini sudah berada di mode config, maka saya akan menambahkan perintah do show VLAN. Oke, di sini sudah terdapat dua konfigurasi VLAN, yaitu yang satu VLAN 100 dengan nama LAN 1, dan yang satunya lagi adalah VLAN 200 dengan nama LAN 2. Oke, ini sudah selesai. Sekarang tinggal memasukkan interface yang menuju ke masing-masing klien pada VLAN masing-masingnya. Oke, saya akan memasukkan interface 2-nya dulu untuk ke VLAN 200. Jadi seperti ini. Interface atau disingkat dengan INT. FA ini adalah singkatan dari Fast Ethernet ya. 0/2. Enter. Oke. Sudah masuk di bagian config if, berarti itu Anda sudah berada di dalam sebuah konfigurasi interface. Oke, selanjutnya saya akan menambahkan konfigurasi ya. Switch port mode akses, kemudian switch port akses VLAN 100. Oke, ini yang menuju ke PC 0. Sekarang saya masuk ke interface yang menuju ke PC 1 ya. Oke, karena yang ini adalah PC 0, saya akan mengkonfigurasi interface yang menuju ke PC 1 dengan cara interface FA 0/3, karena kebetulan tadi yang menghubungkannya adalah interface Fast Ethernet 3. Nah, selanjutnya saya akan lakukan perintah yang sama, switch port mode akses, kemudian switch port akses VLAN 200. Nah, oke, ada kesalahan switch port. Oke, kekurangan huruf H. Switch port. Oke. Selanjutnya kita mengecek lagi oh iya. Sebelum mengecek VLAN-nya, kita akan membuat interface trunking tadi. Interface trunking ini yang menuju ke router.
berarti flash Ethernet 0/1. Oke. INT flash FA 0/1. Oke. Perintahnya adalah switch port mode terang. Enter. Oke. Selesai untuk di bagian ini. Kalau mau menyimpan konfigurasi, cukup menuliskan do wr atau kepanjangannya adalah do write. Oke. Ini sudah menyimpan konfigurasi. Oke, ini saya keluarkan dulu. Kemudian saya menuju ke konfigurasi pada routernya. Oke, routernya saya buka. CLI seperti biasa. Ini no aja. Terus enable atau disingkat dengan EN. Terus selanjutnya kita masuk ke interface. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke bagian mode config. T. Oke, selanjutnya saya akan masuk ke bagian interface yang terhubung ke switch dari router menuju ke switch ya. Saya akan masuk ke situ. Di sini saya hanya menghidupkan portnya saja. INT FA0/0. Enter. Kemudian no shutdown. Not shutdown berarti artinya kita akan menghidupkan interface-nya. Nah, perbedaannya nanti kelihatan. Tadi pertama itu interface-nya berwarna merah, itu artinya router kita masih dalam keadaan mati. Bukan sistemnya sih, tapi melainkan interface-nya masih dalam keadaan disable. Jadi jangan heran kenapa kalau kita menghubungkan router ke router di Cisco pakai Tracer, lampu indikator pada kabelnya atau warna indikator pada kabelnya itu tidak langsung berwarna hijau atau berwarna orange, melainkan berwarna merah. Itu dikarenakan setiap router Cisco memiliki interface yang dalam keadaan disable, ya, dalam keadaan disable. Jadi ketika nanti mau digunakan saja, baru kita menghidupkannya sendiri dengan cara masuk ke interface yang akan digunakan, terus menuliskan no shutdown. Nah, selanjutnya kita akan membuat sub interface. Nah, sub interface ini digunakan untuk memberikan IP ke bagian VLAN yang sudah ada di switch tadi. Nah, ada VLAN 100, ada VLAN 200. Nah, gimana cara membuatnya? Ya, caranya sangat mudah. Kita akan membuat sub interface yang menuju ke VLAN 100 dulu ya. Nah, caranya adalah INT F0/0 titik 100. Misal sebenarnya angka 100 di belakang itu sembarang ya, mau kasih 1, mau kasih 10, mau kasih 100, itu terserah. Ini saya gunakan 100 hanya untuk memberikan tanda bahwa sub interface ini akan digunakan sebagai VLAN 100. Nah, oke. Ini saya tekan enter. Nah, terus saya akan memberikan perintah encapsulation. Oke. Encapsulation dot 1 key 100. Nah, 100 maksudnya ini akan masuk ke VLAN 100 nantinya. Terus saya akan masukkan IP address-nya. IP address misal 192.168.1.1
dengan netmask 255.255.255.255.0. Oke, kemudian saya enter lagi. Oke, di sini tidak mau ya. Oke, kita lihat kesalahannya ada di mana. Oke, ternyata kesalahannya ada di bagian netmask. Oke, jadi kesalahannya ada di bagian netmask. Saya memberikan 255-255-nya sampai 4 kali. Di situ terdapat 5 oktet, jadi error. Oke, saya enter kembali. Oke, ini udah bisa. Kemudian saya akan membuatkan subinterface untuk VLAN 200. Berarti int f a 0/0 titik 200. Kemudian saya enter lagi. Oke. Perintahnya sama, encapsulation dot satu key. Oke, di sini saya jelaskan kembali. Jika Anda lupa pada konfigurasinya atau lupa tulisan dari konfigurasinya, cukup menekan tombol tab aja pada keyboard laptop Anda atau komputer Anda, maka secara otomatis tulisannya akan diperbaiki oleh sistemnya langsung. Nah, akan dimunculkan secara otomatis. Nah, tapi tidak muncul di bagian samping ya, tapi akan turun ke baris berikutnya. Jadi jangan nanti jangan dikiranya nanti ketika di tab itu pindah ke ketika di tab terus konfigurasinya pindah ke barisan bawah bahwa konfigurasi yang sebelumnya itu sudah masuk pada routernya. Itu belum masuk ya, selama belum ditekan enter. Nah, oke, di sini encapsulation.1key ke VLAN 200 ya. Enter lagi. Nah, setelah itu baru kita masukkan IP address atau disingkat dengan IP add ya. 192.168.2.1/. Oke. 255.255.255.0. Oke. Di Cisco kita tidak bisa menggunakan nilai CDR-nya atau dengan menggunakan nilai slash ya, melainkan kita bisanya menggunakan netmask-nya. Jadi seperti ini. Makanya konfigurasinya agak panjang. Akan tetapi tidak diharuskan menulis perintah itu selengkap mungkin. Contohnya di situ IP address. IP address itu disingkat saja dengan IP add. Nah, seperti tadi masuk ke bagian routernya enable. Enable disingkat dengan en. Itu sama saja dengan enable. Terus configure terminal. Configure terminal disingkat dengan conft. Nah, jadi di Cisco itu bisa disingkat seperti itu. Oke, ini saya enter lagi. Oke, konfigurasi di sini sudah selesai untuk bagian subinterface-nya. Perlu diketahui subinterface ini berada di dalam interface 0/0 yang menuju ke switch ya. Jadi interface ini berada di bagian bawahnya atau berada pada interface 0/0 ya. Jadi interface di dalam sebuah interface atau virtual interface lah. Contohnya seperti itu. Oke. Untuk mengecek IP yang sudah kita konfigurasi dengan interface yang sudah kita konfigurasi, kita dapat menggunakan perintah do show IP interface brief. Biasanya perintah ini digunakan. Tapi kita akan coba dulu apakah ada perintah yang salah atau tidak. Oke, ternyata benar ya. Nah, di sini statusnya perhatikan interface 0/0 ini akan menjadi master port-nya ya. Master port ini harus dipastikan dalam keadaan on atau dalam keadaan up. Kemudian ini adalah sub interface dari master port-nya tadi. Nah, yaitu 0/0
0/0.100 dengan 0/0.200 dengan IP yang berbeda. Nah, di sini saya menggunakan dua network. Kenapa? Karena di router itu tidak bisa menggunakan satu network ya untuk dua interface. Jadi satu interface harus memiliki satu network. Jadi seperti itu. Makanya di sini saya berikan contoh IP-nya adalah 192.168.1.1. Kemudian yang satunya lagi 2.1. Nah, networknya itu berbeda antara 1.1 dengan 2.1. Itu networknya adalah karena saya menggunakan /24 dengan nilai netmax 255.255.255.0, maka networknya adalah networknya adalah 1.0 dengan 2.0. Jadi 192.168.1.0. Kemudian yang satunya lagi 192.168.2.0. Itu adalah networknya. Nah, sebenarnya network itu tergantung dari netmax ya. Jadi dari netmaxnya. Semakin kecil semakin besar nilai CDR-nya, maka semakin sedikit jumlah host yang akan terkoneksi. Karena ini saya menggunakan /24, maka harusnya ada sekitar 254 IP yang bisa digunakan. Itu dihitung dengan IP yang sudah digunakan oleh si router ini tadi. Oke. Selanjutnya saya akan menyimpan konfigurasinya do wr atau do write. Nah, ini sudah selesai. Saya tinggal menguji saja di bagian client. Oke, kliennya saya buka. Di bagian desktop ini saya akan konfigurasikan IP seperti ini. 192.168.1.2. Nah, berbeda dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya itu saya tidak memasangkan gateway. Sekarang saya memasangkan gateway dikarenakan setiap jalur data atau permintaan data akan dialihkan menuju gateway-nya masing-masing. Nah, misal ini adalah kliennya si VLAN 100, maka gateway-nya adalah 1. Ini adalah IP yang digunakan di router tadi. Sedangkan ini IP yang digunakan pada komputer ini. Nah, terus ini sudah selesai. Saya keluarkan dulu. Saya akan buka bagian sini, bagian PC satunya. 192.168.2.2. Oke. Di sini gateway-nya 192.168.2.1. Oke. Jika sudah, tinggal di close saja kayak gini. Nah, selanjutnya tinggal melakukan pengujian koneksi antar VLAN ini. Apakah PC di VLAN 100 bisa terhubung ke VLAN 200 dan VLAN 200 bisa terhubung ke VLAN 100. Nah, jadi seperti inilah cara untuk mengkoneksikan dua VLAN yang berbeda ID. Nah, kalau seperti video sebelumnya, itu otomatis semua interface, semua VLAN-nya tidak bisa saling terhubung karena memiliki VLAN ID yang berbeda. Jadi yang bisa terhubung itu hanya komputer yang berada di VLAN ID yang sama. Sedangkan di bagian tutorial kali ini, itu setiap interface yang berbeda, jadi yang berbeda VLAN ID akan bisa terhubung karena sudah dilakukan yang namanya inter VLAN di sini tadi. Jadi sudah dilakukan yang namanya konfigurasi encapsulation.satoki-nya untuk yang berfungsi untuk menghubungkan setiap VLAN yang berbeda. Sekarang kita coba dari PC 0. Saya akan coba ping ke PC 1. Ping 192.168.2.2. Oke, biasanya pertama itu akan mengalami timeout. Selebihnya akan mengalami replay. Nah, ini disebabkan lamanya entry data yang dikirim pada awalnya. Karena setiap data yang dikirim memiliki entry data masing-masing. Jika melebihi waktu yang
ditentukan oleh sistem, maka hasilnya adalah timeout. Nah, akan tetapi selanjutnya harusnya akan replay. Tapi jika semuanya timeout, maka ada kesalahan pada konfigurasi VLAN yang Anda lakukan. Nah, jadi seperti itu. Jadi ada satu timeout tidak masalah. Yang penting yang lainnya itu bisa connect. Karena kalau diulang kembali pasti akan replay semuanya kayak gini. Nah, selanjutnya saya akan menguji sebaliknya ya. Oke, sebaliknya ping 192.168.1.2. Oke, langsung replay. Kenapa? Karena awalnya si VLAN 1 itu sudah menghubungi si VLAN VLAN 100 sudah menghubungi kliennya VLAN 100. Makanya VLAN yang ini itu bisa terhubung ke VLAN yang satunya lagi. Nah, gimana kalau ada ketambahan PC? Nah, ketambahan PC mau dimasukkan ke VLAN mana itu gampang. Tinggal menambahkan misal. Kalau ada satu PC lagi misal. Satu PC itu saya tambahkan di VLAN 200. Nah, saya akan tambahkan VLAN 200. Ini konfigurasinya sangat mudah. Saya hanya cukup menghubungkan jadi saya cukup menghubungkan switch ini. Port 4-nya saya hubungkan ke sini. Nah, setelah itu port 4 ini saya akan masukkan ke VLAN 200-nya. Nah, berarti ini karena sudah di luar, saya masuk lagi. Enable conf t. int f0/4. Tadi interface 4 ya. Nah, ini langsung saya masukkan aja, tidak perlu mengulang konfigurasi dari VLAN-nya lagi. Cukup langsung memasukkan interface-nya saja. Jadi, langsung switch port mode akses. Ada kesalahan. Mode akses. Switch port mode akses. Mode akses. Kemudian switch port akses VLAN 200. Switch port mode VLAN. Kekurangan huruf H lagi. Enter. Nah, ini udah selesai. Berarti harusnya saya tinggal menyimpan ini aja ya. Do write. Switch-nya berhenti ngerespon sementara karena konfigurasi perintah yang saya masukkan itu salah. Jadi seperti ini. Nah, kita biarkan aja dulu. Ini saya keluarkan. Saya akan melakukan konfigurasi di sini dulu untuk IP-nya. 192.168.2.3. 2.3 karena 2.2 sudah digunakan PC 1 sebelumnya. Ini udah selesai, tinggal saya keluarin. Saya cek dulu. Ini masih harusnya perintahnya itu adalah do write. Saya salah menuliskan tadi. Ini sudah. Saya tinggal menguji apakah si PC 1 ini bisa melakukan ping ke PC 3 tadi. Ping 192.168.2.3. Enter. Seperti biasa bagian awal itu timeout karena ini perkenalan pertama. Pencarian jalur pertama karena PC 2 tadi itu baru ditambahkan, makanya hasilnya seperti ini. Kecuali PC itu sudah berada dan terkoneksi
sudah lama pada bagian switch ini, maka dia tidak perlu lagi mencari jalurnya. Nah, seperti yang kemarin saya jelaskan, karena di setiap switch itu sudah memiliki ARP table. ARP table itu fungsinya adalah untuk menyimpan semua MAC address dari perangkat yang terhubung ke dirinya. Jadi seperti itu. Nah, akan tetapi jika ada perangkat baru yang terhubung ke switch tersebut, maka ARP table tidak akan langsung menyimpannya kecuali PC tersebut sudah melakukan transfer data melalui jalur switch tersebut. Maka secara otomatis MAC address dari komputer tersebut akan langsung direkam pada ARP table-nya si switch ini. Oke, jadi seperti itulah untuk penjelasan dari koneksi antar VLAN yang berbeda ID menggunakan Cisco Packet Tracer kali ini. Oke. Untuk video kali ini, kalau ada kekurangan saya mohon maaf. Kalau ada kesalahan penjelasan saya juga mohon maaf. Nah, jadi cukup sekian, saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.